Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mapel Prakarya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang penyajian dan pengemasan hasil olahan jadi dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Pada kali ini kita akan membahas tentang subbab penyajian dan pengemasannya. Nah, dalam menyajikan suatu hidangan atau olahan pangan, hendaknya memberikan penampilan yang menarik sehingga dapat menggugah selera bagi yang melihatnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan penampilan olahan pangan sebagai berikut. Yang pertama, ada kombinasi warna. Yang kedua, bentuk, tekstur, dan kekentalan dari makanan atau minuman. Yang ketiga, rasa dan suhu. Yang keempat, alat saji. Yang kelima, hiasan atau garnis. Yang keenam, penyajiannya. Nah, untuk kombinasi warna, yang pertama, dalam tata saji, warna merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Padu padan warna yang indah merupakan salah satu faktor yang menjadi nilai jual suatu hidangan. Kombinasi warna yang buruk dapat merusak selera makan secara keseluruhan. Jadi pada intinya, ketika warna makanan itu menarik, itu akan lebih menarik untuk dimakan, dan juga sebaliknya. Yang kedua, bentuk, tekstur, dan kekentalan. Bentuk suatu hidangan dapat diciptakan dari pemotongan bahan pangan. Bahan pangan dapat dipotong dadu, memanjang, dirajang secara kasar atau halus, dibentuk lonjong, bunga, atau bintang. Nah, bentuk-bentuk yang menarik saat memandang akan dapat meningkatkan selera makan. Demikian halnya pada tekstur olahan pangan. Penting untuk diperhatikan. Tekstur olahan pangan dirasakan saat di dalam mulut, apakah teksturnya lunak, kenyal, kasar, kental, atau halus. Adapun yang dimaksud dengan kekentalan adalah dalam satu paket menu hidangan, hendaknya memperhatikan kombinasi tingkat kekentalan hidangan yang berbeda. Misalnya jangan semua serba berkuah atau serba kering. Jadi misal makanan harusnya teksturnya kental, ya berarti harus kental sesuai dengan kriterianya. Bukan yang seharusnya makanan disajikan kental tetapi malah kekentalannya cair gitu. Selanjutnya ada rasa dan suhu. Nah, dalam penyajian satu menu, hendaknya kita juga perlu mengombinasikan rasa-rasa dasar seperti asin, rasa manis, rasa pedas, rasa gurih, rasa pahit, dan rasa asam maupun rasa yang sangat berbumbu. Suhu dari olahan pangan yang dihidangkan juga perlu diperhatikan. Ada olahan pangan yang enak dihidangkan saat panas, ada juga yang cocok dalam kondisi dingin. Misalnya soto atau sop sebaiknya dihidangkan panas-panas, sedangkan makanan penutup seperti es krim atau puding hendaknya dihidangkan dingin. Jadi rasa dan suhu harus kita perhatikan. Ketika rasa bermacam-macam dalam suatu hidangan menu itu akan lebih menarik daripada dalam satu susunan menu semuanya rasanya manis. Dan suhu juga harus diperhatikan. Apabila memang harus disajikan panas ya berarti benar-benar panas, ataupun dingin berarti harus benar-benar dingin. Yang selanjutnya ada alat saji makanan. Alat saji tradisional misalnya dengan wadah rotan dengan dihiasi daun pisang, sedangkan alat saji modern dapat berupa piring khusus untuk menu hidangan utama, sup, maupun piring kecil untuk makanan penutup yang dilengkapi sendok dan garpu yang sesuai. Nanti akan disajikan penampilan untuk alat saji makanan di belakang. Yang selanjutnya adalah hiasan atau garnis. Nah, hiasan atau garnis merupakan penunjang penampilan pada olahan pangan yang dihidangkan. Hiasan ini dapat memberikan aksen warna yang menggugah selera, bentuk yang bermacam-macam maupun tata saji yang menarik. Contoh hiasan atau garnis adalah tomat ataupun cabai yang dibentuk-bentuk menjadi bunga atau timun dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah penyajian. Nah, dalam menyajikan suatu hidangan pada piring, hendaknya memperhatikan semua hal yang perlu ditampilkan, seperti yang disebutkan di atas, yaitu kombinasi warna, tekstur, dan kekentalan, rasa dan suhu, serta penggunaan alat saji. Tidak lupa faktor yang sangat penting diperhatikan adalah kebersihan atau kehigienisan suatu hidangan. Hidangan yang tidak bersih akan langsung merusak selera makan seseorang. Nah, ini ya adalah contoh dari alat penyajian tradisional. Yang pertama di sini ada wadah nasi dari bambu ya, anyaman bambu. Yang di sini ada tampah.
Ini adalah piring rotan. Piring rotan ini adalah piring yang dialasi dengan daun pisang. Yang di sini adalah piring yang dialasi dengan daun jati. Itu adalah alat penyajian tradisional. Nah, sedangkan ini adalah alat penyajian modern. Ya, yang pertama ini adalah alat penyajian bubur ayam yang disajikan secara terpisah untuk setiap jenis racikan lauknya. Untuk yang kedua ini adalah alat penyajian sup buntut ya atau sup gitu. Yang selanjutnya adalah piring dengan pemisahan untuk setiap lauknya. Yang selanjutnya ada kemasan. Nah, ini adalah contoh alat kemasan tradisional. Di sini pertama adalah dari daun pisang ya. Di sini ada dari daun pisang. Sedangkan ini adalah dari janur gitu, bentuk ketupat. Yang ini dari dari kulit jagung ya, maaf. Ini dari kulit jagung. Ini adalah alat kemasan tradisional. Selanjutnya ini adalah alat kemasan modern ya. Ada styrofoam, ada aluminium foil, terus ada kantong plastik dan juga plastik keras. Ini adalah contoh dari alat kemasan modern. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.